Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Kelas 9 SMP Brigjen Katamso 2. Ya, langsung saja materi kita pada hari ini yaitu lanjutan dari materi sebelumnya dengan topik pasar bebas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kamu harus bisa memahami pengertian pasar bebas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Pengertian pasar bebas. Materi kita kali ini masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu perdagangan internasional. Lalu, apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kebijakan pasar bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. Adapun beberapa organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada MEA, yang kedua AFTA, yang ketiga APEC, yang keempat Uni Eropa, dan yang kelima yaitu WTO ataupun WTO. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN ataupun MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan MEA. Yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawanan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkatan kompetensi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem yang meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Nah, adapun anggota-anggota MEA adalah sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat bendera-benderanya. Nanti kalian buat nama-namanya ya. Di akhir video ini akan ada tugasnya. Nah, yang kedua AFTA ataupun ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Adapun tujuan AFTA antara lain, yang pertama menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Jadi bukan hanya di ASEAN saja. Kemudian yang kedua, menarik lebih banyak forex direct investment ataupun investasi asing. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Nah, langsung saja yang ketiga yaitu APEC atau kepanjangannya Asia Pacific Economic Corporation. Runtuhnya Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Nah, adapun tujuan APEC yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi.
Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Dan yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan dengan tingkat inflasi rendah. Nah, yang keenam, yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Anggota APEC antara lain sebagai berikut. Ini bendera-benderanya ya, nanti bisa kalian buat listnya. Siapa-siapa saja anggota APEC. Yang keempat, Uni Eropa ataupun Masyarakat Ekonomi Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Salah satu peristiwa awal yang menandai adanya keinginan dibentuknya Uni Eropa adalah usaha Menteri Luar Negeri Prancis yang berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Nah, adapun tujuan Uni Eropa antara lain yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE ataupun Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, adapun anggota Uni Eropa adalah sebagai berikut ya. Namun ini ada satu kesalahan ini. Ini bendera apa namanya? Ini bendera Britania Raya ataupun bendera UK, United Kingdom. Harusnya ini sudah tidak menjadi anggota Uni Eropa lagi. Karena baru-baru ini sudah resmi mereka keluar dari Uni Eropa. Nah, kemudian yang terakhir, WTO ataupun World Trade Organization. WTO ataupun WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara di dunia. Jadi ini skalanya skala dunia ya. Nah, adapun tujuan WTO antara lain yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai pasar bebas. Jadi semua organisasi tadi, semuanya tujuannya yaitu mengoptimalkan perdagangan bebas. Jadi tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas ataupun dalam perdagangan internasional. Di antaranya tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu tidak adanya lagi pajak apabila sudah tergabung dalam organisasi tersebut. Nah, itulah salah satu kemudahannya. Nah, untuk berikutnya di sini ada tabel kosong di sini. Nah, ini adalah lembar kerja kalian nanti buat di buku latihan. Perintahnya yaitu buatlah tabel seperti ini di buku latihan kalian, kemudian isi negara-negara dari masing-masing organisasi ekonomi dunia berikut. Ada MEA, ada AFTA, APEC, Uni Eropa, dan WTO. Coba tuliskan nama-nama negara anggotanya. Sebagian tadi sudah ada Bapak buat di video ini, sebagian ada juga seperti WTO itu Bapak belum buat list negara-negaranya di video ini. Jadi kalian bisa cari di internet. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.